Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yang bernama Alkisayun Aufalenda Rahab, NIM 2120119, kelas PAI 3C, UTS Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS Manajemen Pendidikan saya. Yang pertama yaitu soalnya, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan. Saudara jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategis, program pendidikan, dan sarana pendidikan. Yaitu jawabannya adalah, menurut saya, jika suatu saat saya terpilih menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun rencana strategis yang dimana kita harus mempersiapkan diri kita, visi dan misi kita, serta tujuan kita terhadap pendidikan. Langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yaitu pengumpulan data. Karena pada saat strategis ini dunia sudah canggih akan teknologi yang dimana kita dituntut untuk mengetahui segala sesuatu tentang teknologi. Jadi sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencana pendidikan, karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusun rencana pendidikan. Dan untuk tahap selanjutnya, kita perlu peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, mengkaji kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjabataninya. Soal yang kedua, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas belajar semakin menarik dan menyenangkan sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang seseorang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Yaitu jawabannya, praktek pendidikan di sekolah harus memberikan posisi seimbang antara pengajaran untuk mencerdaskan potensi pikir atau intelektual peserta didik dengan pendidikan moral atau karakter untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Untuk ini, maka model pembelajaran dan model evaluasi pada lembaga pendidikan yang diubah pendidikan moral atau karakter harus mendapati porsi yang seimbang dalam tatanan proses belajar maupun evaluasi pada jenjang pendidikan level bawah seperti PAUD dan SD. Porsi pendidikan moral atau karakter untuk mengembangkan potensi rasa kerja dari revisi harus mendapat porsi yang lebih tinggi, dan pada pengajaran intelektual untuk oleh pikir. Kedua, pemerintah harus melakukan pemetaan tentang potensi dan kebujukan daerah. Pendidikan nasional saat ini seharusnya lebih mengutamakan keaktifan para siswa atau mahasiswa dan melakukan praktek-praktek yang tidak terpaku hanya kepada teori-teori saja, dan melakukan sistem belajar dan mengajar dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat para peserta didik bersemangat dalam belajar dan mendorong para siswa agar lebih kreatif dan tangguh, dan membuat cara belajar yang menyenangkan dengan kemandirian peserta didik. Di sini juga para guru harus berpikir inovatif dan kreatif dalam mengajar. Soal yang ketiga, pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja.
melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan pemberdayaan. Peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Yaitu jawabannya adalah agar membuat peserta didiknya hebat dan tangguh. Para guru seharusnya melakukan pelatihan-pelatihan atau praktek-praktek yang bermutu dan melakukan diskusi dengan guru-guru lainnya. Bagaimana cara mendorong peserta didik menjadi yang kuat dan tangguh, dan membuat cara belajar yang menyenangkan dengan kemandirian peserta didik. Di sini juga para guru harus berpikir inovatif dan kreatif dalam mengajar. Soal yang keempat, peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penarik dalam meningkatkan SDM. Karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikannya memindahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuannya. Bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM atau sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Yaitu jawabannya adalah agar meningkatkan sumber daya alam di perguruan tinggi dan menghasilkan generasi bangsa adalah para pengajar dan mahasiswa harus bekerja sama dengan baik dalam mewujudkannya. Seperti di pihak dosen harus mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan bermoral, serta pendidikan kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan teori dan praktik langsung ke masyarakat, sehingga mahasiswa dapat belajar dari masyarakat. Pihak mahasiswa seharusnya berpikir kritis dan mendekatkan diri pada masyarakat dan belajar berpikir dan berinovasi terus-menerus. Dalam meningkatkan mutu pendidikan sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab bagi semua pihak. Untuk itu kita tak usah menyalahkan suatu pihak dalam indahnya mutu pendidikan di Indonesia ini. Tetapi bagaimana kita bisa berusaha bersama-sama dan bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan suatu negara. Untuk itu, peran perguruan tinggi sebagai sebuah institusi sangatlah menentukan dalam melahirkannya generasi-generasi bangsa yang mandiri, cerdas, kompetitif, dan produktif. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi haruslah memiliki dosen-dosen yang kompeten, mahasiswa yang berkualitas, serta memiliki saran dan prasarana yang memadai. Sehingga dengan adanya kriteria tersebut, diharapkan dari perguruan tinggi terbentuklah generasi bangsa berpendidikan yang mempunyai sumber daya manusia atau SDM unggul serta berkualitas. Soal yang kelima yaitu lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikannya dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlihat dalam lembaga pendidikan? Yaitu jawabannya adalah lembaga pendidikan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya agar lembaganya dapat bersaing dan meningkatkan mutu serta memudahkan peserta didik di dunia kerja dan cara, yaitu A. Pihak-pihak dalam lembaga pendidikan harus saling bekerja sama dalam menaikkan mutu para peserta didik.
B. Komunitas memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. C. Pendidik dan tenaga pendidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. D. Investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. E. Institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing. Soal yang keenam yaitu karakteristik dari jurnal, yaitu salah satu jurnal yang berjudul. Jawabannya adalah karakteristik dari jurnal yaitu salah satu jurnal yang berjudul Organisasi Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan, seperti yang terdapat pada jurnal tersebut. Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan. Lembaga pendidikan juga merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila lembaga tersebut memiliki konsep manajemen pendidikan yang bagus dan juga memiliki tenaga pendidik dan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki fasilitas yang memadai yang dapat menunjang proses pendidikannya. Baiklah, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.